Corona adalah masalah kesehatan dunia yang juga sedang dialami oleh negara kita saat ini. Telah banyak upaya pemerintah yang dilakukan dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Akan tetapi, wabah ini belum juga berakhir. Dan sebagai warga negara Indonesia, kita harus terus berupaya dan terus mendukung, membantu upaya pemerintah dalam hal menangani wabah virus corona ini. Oleh sebab itu, saat ini saya, mahasiswa D4 Kebidanan Lanjutan Stikes Mega Buana Palopo, akan sedikit memberikan informasi tentang pencegahan penularan COVID-19, lebih khusus kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi baru lahir, balita bahkan lansia dalam hal mencegah penularan COVID-19. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, dan untuk negara kita. Upaya pencegahan penularan COVID-19 pada ibu hamil, yang pertama, untuk pemeriksaan awal atau trimester pertama, ibu sebaiknya membuat janji terlebih dahulu dengan dokter atau bidan sebelum memeriksakan kehamilannya. Dan selama dalam perjalanan ke fasilitas kesehatan, ibu harus tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Pengisian stiker P4K dipandu oleh bidan melalui media komunikasi. Ibu hamil sebaiknya mempelajari buku KIA dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi tanda-tanda bahaya dan risiko dalam kehamilan, maka ibu hamil harus dengan segera untuk memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan. Pastikan gerak janin di awal usia kehamilan 20 minggu dan setelah usia 28 minggu, hitung gerakan janin minimal 10 gerakan per 2 jam. Dan selama pandemi, sebaiknya tunda kelas ibu hamil. Pada ibu menyusui, yang harus dilakukan selama pandemi yaitu konseling tentang resiko menyusui, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, payudara, pompa ASI atau botol susu. Harus selalu gunakan masker saat menyusui, bersihkan pompa ASI setiap kali selesai dipakai, dan sebaiknya ibu memerah ASI. Untuk ibu bersalin, harus ada rujukan persalinan terencana untuk ibu hamil beresiko. Segera ke fasilitas kesehatan jika sudah ada tanda-tanda bersalin, dan ibu, keluarga, juga tenaga kesehatan tetap melakukan pencegahan penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, KB pasca salin sesuai prosedur. Ibu nifas dan bayi baru lahir. Pertama, perawatan bayi baru lahir termasuk imunisasi tetap diberikan sesuai rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Pemeriksaan pasca salin ibu dan bayi dilakukan dengan kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan sesuai prosedur. Dan apabila ada tanda bahaya pada ibu nifas atau bayi baru lahir, segera ke fasilitas kesehatan. Pada balita, praktekkan membersihkan rumah saat anak tidur. Libatkan anak membersihkan mainannya dengan cara menyenangkan, seperti meminta menghitung mainan yang berhasil dikumpulkan dalam satu keranjang. Bicarakan dengan anak bahwa virus dapat bertahan pada permukaan benda dalam waktu tertentu, termasuk mainan. Oleh sebab itu, biasakan untuk mencuci tangan dengan air bersih dan sabun sebelum dan sesudah bermain. Batasi gadget karena gadget dapat berisiko terhadap kesehatannya. Selanjutnya, pantau kesehatan anak dengan menggunakan buku KIA. Selanjutnya, untuk anak prasekolah. Pastikan anak tetap di rumah, tidak bepergian atau bermain di luar rumah sampai bebas dari pandemi COVID-19. Dan selalu dampingi anak selama kegiatan belajar di rumah. Ajari anak untuk cuci tangan sesering mungkin, lakukan saat sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan buang air kecil, dan setelah beraktivitas. Ingatkan anak bahwa untuk sementara hindari bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan kontak fisik lainnya. Jaga jarak dengan siapapun 1-2 meter. Ajak anak membersihkan bagian permukaan benda yang sering disentuh seperti meja belajar, gadget, alat tulis, mainan, dan lain-lain. Tetap jaga daya tahan tubuh anak, berikan makanan-makanan yang bergizi, ajak anak tetap beraktivitas fisik yang cukup di rumah, cukup istirahat dan tidur. Dan selalu pantau kondisi kesehatan anak.
Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Untuk akseptor IUD, implan, MOW, dan MOP tidak perlu kontrol. Apabila ada keluhan, buat perjanjian dengan petugas kesehatan terlebih dahulu untuk pemeriksaan. Selanjutnya, untuk akseptor suntik atau pil, diharapkan datang ke petugas kesehatan sesuai dengan jadwal dengan membuat perjanjian, dan jika tidak memungkinkan dapat menggunakan kondom. Untuk konseling kesehatan reproduksi dan KB dapat dilaksanakan secara online dengan petugas kesehatan. Yang terakhir adalah lansia. Lansia paling berisiko kematian akibat COVID-19. Oleh sebab itu, dengan bahasa sederhana, keluarga, pengasuh, atau petugas kesehatan memberi pengertian tentang COVID-19 dan pastikan lansia paham dan menerima kondisi ini. Lansia tetap harus berada di rumah, melakukan kegiatan rutin, berjemur di bawah sinar matahari secukupnya. Cukup istirahat dan tidur minimal 6-8 jam sehari atau lebih. Makan makanan dengan gizi seimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Cukup minum air putih, makan sayur dan buah-buahan, bila diperlukan minum multivitamin. Tetap jaga kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman, ventilasi dan cahaya matahari cukup. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Hindari bersentuhan bersalaman atau bercium pipi. Jauhi orang sakit, sering cuci tangan pakai sabun. Tunda pemeriksaan kesehatan rutin, tetapi pastikan obat-obatan yang harus diminum setiap hari tetap cukup persediaannya. Keluarga atau pengasuh memastikan lansia minum obat secara teratur. Mari bersama kita putuskan mata rantai penularan COVID-19 ini dimulai dari diri kita sendiri. Ikuti aturan pemerintah, patuhi protokol kesehatan, jaga imun, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa.